Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya nak, dan tetap semangat belajar di rumah. Untuk pelajaran tematik kita akan melanjutkan tematik 5B dan Bu Pena tetap 5A, yaitu tema 2. Baiklah anak-anak ustazah semuanya, sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan. Menjelaskan informasi penting pada teks. Oke anak-anak ustazah semuanya, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu apa itu informasi. Nah, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami suatu hal. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Setelah kita membaca, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya adik Simba. Apa itu adik Simba? Yaitu kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran atau yang disebut dengan mind map. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Silahkan Ananda semua lihat bukunya di halaman 3, buku tematik 5B. Nah, di sana ada bacaan teks tentang kata sang hewan amfibi. Oke, setelah dibaca, kita dapat membuat peta pikirannya seperti gambar berikut. Nah, ini adalah bentuk peta pikiran atau mind mapnya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kita buatkan. Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sesuai dengan kata tanya yang kita singkat dengan adik Simba. Pada diagram tersebut, yang di tengah kita letakkan judul dari teks yang telah kita baca. Nah, kita lihat pertanyaan yang pertama, apa nama hewan yang dijelaskan di dalam teks? Nah, jawabannya adalah ya, Ananda semua benar, yaitu hewan yang dijelaskan di dalam teks adalah hewan katak. Nah, sekarang silahkan Ananda isi kotak yang ada di dalam mind map tersebut atau peta pikiran tersebut. Nah, silakan diisi ya nak jawabannya berdasarkan teks yang telah Ananda baca. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada hewan. Oke, tetap semangat ya. Sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Nah, kulit cacing selalu basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut bisa membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, serta juga penyerapan oksigen dari udara. Kita lanjutkan lagi ya nak. Yang kedua adalah sistem pernapasan pada hewan serangga atau insekta. Serangga bernapas menggunakan trakea.
Trakea adalah saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut dengan stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh serangga. Sistem pernapasan pada ikan. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Sistem pernapasan pada amfibi atau katak. Amfibi merupakan hewan yang memiliki 2 tahap hidup, di air dan kemudian juga hidup di darat. Saat hidup di air disebut dengan fase berudu. Amfibi bernapas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi atau katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sistem pernapasan pada reptilia. Reptilia bernapas dengan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung menuju ke tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Ada jenis reptilia yang dapat menyelam seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Nah, ketika burung sedang terbang, burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udaranya. Next, selanjutnya yang terakhir ya nak, sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung, kemudian menuju ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Nah, mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala, yaitu untuk mengambil udara. Seperti contoh hewan mamalia air adalah ikan paus dan lumba-lumba. Masya Allah, maha besar Allah yang telah menciptakan banyak jenis hewan dengan berbagai jenis sistem pernapasannya. Baiklah anak-anak ustazah, alhamdulillah sampai di sini dulu materi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi ananda semuanya. Akhir kata, ustazah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.